Dalam doa kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, segala berkat anugerah kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, bahkan kami sebagai satu gereja. Kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan kami lagi di hari yang indah ini untuk datang bersekutu untuk beribadah kepadamu. Bahkan kami boleh memuji dan berdoa kepadamu. Kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu Christ Chapel Manado, bahkan GPRI yang ada di Palembang, Jakarta, di Kupang, bahkan yang ada di Sentul. Tuhan kiranya menolong kami semua dalam semua pergumulan, bahkan dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat kami ya Tuhan. Jemaat yang telah Engkau bentuk, Engkau sendiri akan menjaga bahkan memeliharanya. Ya Tuhan, memberkati semua program-program pelayanan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam pergumulan secara rohani, saat mengalami kegagalan rohani dalam iman. Mereka yang sedang mengalami kemunduran secara iman. Tuhan, Engkau tahu semua kami. Tolonglah kami, angkatlah kami, kuatkanlah kami, agar kami terus berdiri tegak di hadapan hadirat-Mu, percaya dan berserah penuh kepadamu. Jemaat yang sedang dalam kesakitan secara fisik, biarlah Tuhan di dalam penderitaan ini, di dalam pergumulan, bukan menjauh, akan semakin mendekat kepadamu, mencari arti pergumulan, mencari maksud apa yang Tuhan kehendaki dalam pergumulan sakit penyakit yang sedang mendadak. Tolonglah kami ya Bapa. Semua jemaat saat ini juga mengalami masalah di dalam ekonomi, yang sedang mengalami masalah di dalam hubungan secara pribadi dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, bahkan dengan anak-anak, bahkan dengan sesama. Tuhan menolong kami. Kami terus dalam kerendahan hati mempersilakan Tuhan membentuk kami sebagai anak liat, dan Engkaulah penjunan. Kami terus berserah, Tuhan pakai kami, bentuk kami sesuai dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk agenda-agenda penting nasional yang saat ini Tuhan sedang dalam rencana maupun dalam pelaksanaan. Kami berdoa hari ini ada pelantikan presiden yang baru. Tuhan kiranya menolong semua kami, semua orang-orang yang ditugaskan menjalankan semua proses pelantikan presiden. Tuhan, kami sukacita bagi kami sebagai rakyat Indonesia boleh menerima pemimpin yang baru. Biarlah pemimpin yang baru itu boleh berlaku adil untuk mensejahterakan kami sebagai rakyat Indonesia. Kita berdoa ya Tuhan untuk agenda yang lain, untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung secara serentak di bulan November nanti. Tuhan kiranya menyertai itu semua lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya dalam proses maupun tahapan demi tahapan biarlah boleh berlangsung sesuai dengan rencana Tuhan. Bila ucapan syukur akan permohonan kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Cuma dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan marilah kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50:3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan penghormatan.
kami telah memberikan persembahan berupa rupiah. Namun ya Tuhan, Engkau menyatakan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Tuhan melayakkanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu sebagai tanda persembahan kami, tanda kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan boleh terpakai untuk semua rencana-rencana pelayanan yang dikerjakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kita akan berbahagia dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Bapak Ins. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Kita bersyukur hari ini boleh bersekutu bersama dan info Bapak Ibu yang baru kali pertama bersama-sama beribadah bersama dengan kami di Gereja Manado. Kami tiap melaksanakan ibadah yang istilahnya intergenerational worship. Jadi hadir di antara kita bukan hanya yang sudah dewasa, tapi ada juga anak-anak, dan memang ini adalah menjadi salah satu karakteristik dari gereja kami. Nah, dan kesempatan hari ini kita bersyukur karena setelah beberapa minggu kita beribadah di lantai 5, hari ini kita boleh kembali ke forum untuk bersekutu bersama, dan saya berharap hari ini kita juga dipenuhi dengan sukacita, ya, karena selain kita boleh beribadah hari ini, kita juga hari ini boleh kembali menyaksikan ada satu agenda penting dalam perjalanan bangsa negara kita. Ya, kita doakan untuk pemerintah yang baru yang hari ini akan disumpahnya. Kita berdoa supaya mereka boleh bekerja sepenuh hati, memikirkan kesehatan rakyatnya dan bukan hanya memikirkan kepentingan pokok. Mari kita membaca dan merenungkan Tuhan pagi ini. Satu dan dua. Allah Bapa dan Pada surga dimuliakan nama-Namamu. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan yang sekali lagi Tuhan nyatakan dalam nama kami. Kami sungguh berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami, Tuhan telah mengundang kami boleh datang bersekutu bersama-sama dengan sama-sama percaya. Kami sungguh bersuka-cita Tuhan, karena dalam rangkaian ibadah ini kami menaikkan pujian kami, doa-doa kami, tapi kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan dan firman-Firman Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian bagian kami, sehingga dari pengertian yang kami miliki kami boleh dalam anugerah Tuhan menjadi firman. Ini doa kami di Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita memang bukan skip ya. Sejenak satu minggu kita tidak melanjutkan untuk eksposisi dari Amos, karena seperti yang Bapak Ibu perhatikan hari ini pendeta tidak bersama-sama dengan kita. Hari ini pendeta William sedang melayani keras oleh Karawaci. Jadi hari ini kita berikan waktu boleh jeda sejenak dari eksposisi Amos, dan kita akan baca kitab dari 2 Korintus. Jadi boleh siapkan kita masing-masing dari 2 Korintus 5. Saudara, di beberapa kesempatan mungkin kalau saudara perhatikan, bulan Oktober adalah bulan yang cukup istimewa bagi gereja. Karena di bulan ini biasanya kita gereja-gereja Protestan kita merayakan satu periode yang namanya Reformation Month, ya, bulan reformasi, di mana kita kembali mengingat karya Tuhan dalam perjalanannya ratusan tahun yang lalu, ya. Akhirnya berabad-abad kita merayakan momen penting itu. Dan mungkin gereja-gereja lain kalau perhatikan di momen Oktober ini biasanya kalau jatuh tanggal hari Minggu, berarti komplit satu bulan itu 5 minggu, ya. Dan biasanya di 5 minggu itu kemudian akan diatur sedemikian rupa supaya kembali boleh revisit
apa yang kita kenal dengan five solas, gitu. Sola gratia, fide, solus Christus, sola scriptura, dan soli Deo gloria. Dan itu kemudian menjadi karakteristik yang dilakukan tiap tahun. Tapi memang untuk kita di Gracia Pemanado, karena memang kita sedang dalam eksposisi, memang kita tidak secara khusus melakukan hal itu. Tapi di kesempatan pagi hari ini saya coba mau melakukan sedikit eksposisi, terutama untuk salah satu bagian dari Five Solas itu, terutama di bagian Solus Christus, gitu ya, Christ alone, yang menjadi salah satu elemen penting dari kelima solas itu. Kalau kita sudah sangat terbiasa dengan surat-surat yang ditulis Rasul Paulus, kita pasti akan melihat ada satu pola yang sangat istimewa dalam para penulisan Rasul Paulus, di mana berulang kali setidaknya kita akan menemukan elemen ini diulang-ulang, in Him, in Christ, in Jesus. Ya, berulang-ulang kita akan menemukan hal itu. Pertanyaan, kalau sampai Rasul Paulus mengulang-ulang itu dalam surat yang dia tulis, kita harus bertanya, apa yang istimewa dari hal itu? Tentu hal itu menjadi hal yang penting, bukan? Saya akan uraikan itu nanti. Tapi di kesempatan ini, di awal renungan kita, saya coba memberikan satu definisi yang diberikan oleh salah seorang teologian yang dalam konteks modern, yaitu John Piper. John Piper mengatakan seperti ini ketika dia mengobservasi tentang penting ini. Dia bilang seperti ini: Union with Christ is the center of our salvation, our sanctification, and central to all of our deepest joys in this life. Kesatuan dengan Kristus adalah pusat dari keselamatan dan pengudusan kita, serta inti dari semua sukacita terdalam kita dalam hidup ini. Sekarang pertanyaannya, kalau doktrin ini begitu penting bagi Rasul Paulus, bagi John Piper dan bapak-bapak gereja, maka di kesempatan ini mari kita coba ikuti jejak mereka untuk kita lihat keagungan Tuhan melalui doktrin istimewa ini. Dan di pagi hari ini kita akan membaca bersama ada satu bagian Alkitab dari 2 Korintus 5, yang mana pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kepada kita signifikansi dari doktrin ini dan kira-kira manfaat apa yang kita bisa dapatkan ketika kita memahaminya. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca bersama dari 2 Korintus 5. Secara khusus hari ini kita akan fokus di ayatnya yang ke-21, tapi sedikit memberikan konteks saya akan baca dari ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah memperdamaikan dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah memilih kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jawab pembacaan kita di pagi hari ini. Saudara, kalau kita mungkin pada beberapa kesempatan diberikan waktu secara khusus untuk boleh mendalami surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja Tuhan, mungkin ada satu kesan yang dapatkan bahwa tulisan dari Rasul Paulus di surat-suratnya itu syarat dengan doktrin, ya. Dan kemudian kita akhirnya melihat bahwa karena itu porsi dari doktrin yang dituliskan di surat Rasul Paulus itu, kita kemudian mungkin melihat bahwa doktrin ini menjadi sesuatu yang sangat kering. Ya. Kalau belajar doktrin itu tidak ada yang melegakan hati, seolah-olah itu semua hanya pengajaran yang sifatnya untuk menambah pengetahuan, karena berisi lebih banyak statement-statement yang benar. Kalau memang saudara pernah berpikir seperti itu, saya mengajak saudara untuk meluangkan waktu untuk coba melihat surat ini, yang sebenarnya kalau dalam surat yang pernah dituliskan oleh Paulus, dibilang ini sebenarnya adalah surat yang keempat sebenarnya, ya.
dari ada 2 surat yang tidak pernah kita lihat. Nah, kenapa ada seperti itu Bapak Ibu? Karena di surat ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dia bukan hanya menunjukkan pengajaran-pengajaran yang penting dalam iman Kristen, tapi dia juga mencurahkan hatinya. Dan bukan hanya sekadar mencurahkan isi hatinya Bapak Ibu, dia menuliskan, mengekspresikan apa yang alami saat dia menuliskan surat ini. Contoh, coba Bapak Ibu perhatikan kalau ada cetak itu kan lebih mudah. Kita lihat apa yang dituliskan di pasal 4 ya. Pasal 4 ayatnya yang ke berapa? Pasal 4 ayatnya yang ke 4 kalau nggak salah ya. Ada tulisan seperti ini. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas, pedih, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasih kepada kamu semua. Kita perhatikan bahwa Rasul ketika dia menuliskan surat ini, dia juga menunjukkan yang dia alami ketika dia sedang menuliskan surat ini. Bukan hanya suasana hatinya, tetapi apa yang benar-benar dialami waktu itu, bahwa dia mencurahkan banyak air mata. Bapak Ibu, ini yang dikenal dalam pelayanan pastoral sebagai ministry of tears. Jadi ketika kita melayani dalam pelayanan pastoral, kita bukan hanya memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga sama dengan orang yang kita layani, kita menangis bersama untuk menunjukkan bagaimana Tuhan terus mengasihi dan mau orang yang kita layani boleh memperoleh penghiburan dari Tuhan dan dukungan. Saudara, kalau kita perhatikan, relasi memang antara Paulus dengan jemaat di Korintus memang sangat kompleks. Kenapa? Karena jemaat ini benar, mereka itu banyak kelebihan. Ya. Dikatakan mereka memiliki banyak karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi jemaat ini juga diliputi itu banyak masalah. Dan salah satu hal yang menjadi highlight dalam relasi antara jemaat di Korintus dan Paulus adalah bagaimana jemaat ini mempertanyakan tentang keaslian atau keotentikan dari Rasul Paulus. Mereka mengatakan bahwa demikian karena Rasul Paulus itu menghadapi banyak masalah dalam pelayanannya. Sepertinya Rasul Paulus ini seorang rasul yang benar-benar yang diberkati Tuhan, rasul yang sejati. Kayaknya rasul kita pertanyakan. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan dalam surat ini, dia mengatakan bahwa apa yang menjadi karakteristik dalam pelayanan itu bukan keberhasilan yang dilihat dengan mata manusia. Tapi dia katakan bahwa pelayanan adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga membuat pelayanan dia sebagai seorang rasul itu menjadi pelayanan yang otentik. Nah, coba kita perhatikan dari bacaan yang kita sudah baca. Dan kalau kita perhatikan pasal 5 yang kita baca itu satu bagian yang komplit dari pasal 4 di mana Rasul Paulus itu memberikan penjelasan tentang pelayanan yang dilakukan, dan dia argue bahwa pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang otentik. Dia berulang kali bahwa pelayanan yang dilakukan ini bukan karena kehendak manusia, tetapi karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Kemudian memberikan satu penjelasan lebih spesifik tentang pelayanan yang akan kepadanya, yaitu bahwa yang menjadi karakteristik pelayanan rekonsiliasi, pelayanan perdamaian, the ministry of reconciliation. Apa makna dari pelayanan ini? Pelayanan yang diberikan kepada mereka yang telah mengalami apa yang namanya rekonsiliasi dengan Tuhan melalui Kristus. Dan di dalam Kristus, Allah kemudian memperdamaikan dunia ini dengan dirinya. Dan jadi syarat utama adalah ketika hal itu terjadi dalam Kristus. Sehingga kalau perhatikan logik yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai ini, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memahami doktrin union with Christ atau kesatuan dengan Kristus ini menjadi hal yang tidak bisa kita sebagai orang Kristen, karena begitu penting. Nah, coba kita sekarang fokuskan pada satu yang kita sudah baca tadi, dan saya akan coba untuk unpack ayat ini di bawah 3 heading sini. Yang pertama adalah our substitution, our salvation, and our salvation. Jadi penggantian kita, keselamatan kita, dan penulisan kita. Coba kita perhatikan yang bagian pertama, our substitution. Saudara, kalau saudara itu mungkin senang menghafal ayat Alkitab, ya.
Saya yakin kebanyakan dari kita ketika mau ditanyakan apa ayat Alkitab yang menjadi ayat favorit, kebanyakan mungkin akan menjawab adalah Yohanes 3 ayat 16. Ya. Nah, dalam beberapa kesempatan saya juga melakukan itu. Saya coba bertanya, melakukan survei kecil kepada rekan-rekan, dan bertanya apa yang menjadi ayat Alkitab favorit. Langsung menjawab Yohanes 3 ayat 16. Jika demikian, saya akan menyarankan rekan-rekan untuk menghafal ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 21 ini. Karena apa? Karena ayat ini begitu penting dalam iman kita. Banyak ahli Alkitab yang sarjana Alkitab yang sepakat dengan apa yang saya sampaikan itu. Karena pada ayat inilah kita akan menemukan dua hal penting dalam iman kita, yaitu tentang atonement, penebusan, dan justification, yaitu pembenaran. Dan bahkan banyak teolog yang percaya bahwa ayat inilah yang kemudian menginspirasi Martin Luther sampai dia itu coin satu term yang diberi nama itu The Great Exchange, gitu ya. The Great Exchange, pertukaran yang besar. Ini menjadi hal yang sangat signifikan bagi Martin Luther sampai dia memberikan istilah seperti itu, karena dia menemukan kekayaan yang sangat luar biasa pada ayat ini. Mengapa ayat ini menjadi begitu signifikan? Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa di ayat ini, pada bagian pertama dari ayat ini kita akan melihat tentang konsep substitusi atau penggantian yang adalah dasar. Ini adalah dasar dari kesatuan kita dengan Kristus. Apa yang terjadi? Apa implikasi yang dimaksudkan oleh ayat ini? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus menjadi pengganti kita. Christ became our substitute. Artinya apa? Dalam kondisi itu, Tuhan menganggap, Tuhan menganggap dosa yang kita lakukan itu sekarang bukan dosa kita lagi, tetapi menjadi dosa yang seolah-olah dilakukan oleh Kristus. Dosa itu seperti sekarang menjadi beban Kristus. Dan sebagai pengganti kita, Kristus kemudian mengambil bagian kita yang seharusnya menanggung dosa itu, menanggung murka Allah, menanggung penghukuman yang seharusnya kita terima karena memang kita layak mendapatkan itu, dan mati menggantikan kita. Saudara, coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Saya waktu pertama kali perhatikan ayat ini seperti ya sudah tahu konsep itu, tapi kemudian ketika berulang kali lihat kembali, saya menemukan satu bagian yang itu membuat saya bergetar. Kenapa? Karena pada bagian ini Rasul Paulus memulai, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan frase ini, for our sake. For our sake. Karena kita Tuhan kemudian Allah Bapa menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa itu menjadi dosa. Akhirnya dia menanggung segala dosa yang seharusnya kita tanggung karena kesalahan kita, dan mati menggantikan kita. Saudara, kita tidak akan bisa memahami akan kemuliaan, akan kebenaran yang disampaikan di ayat ini kalau kita tidak mengerti akan dosa-dosa kita. Kalau kita tidak memahami akan kedalaman dosa-dosa kita. Siapa kita sampai kita layak menerima hal ini? Kita hanyalah ciptaan. Kita hanyalah ciptaan yang terbuat dari debu tanah. Pada dasarnya kita tidak ada arti apa-apa. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kita, Yesus mati menggantikan kita, mengambil tempat kita. Allah Bapa tidak mengirimkan malaikatnya untuk mati menggantikan kita, tetapi sebaliknya Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung murka yang selayaknya kita terima. Saudara, kalau mungkin ada orang yang bertanya kepada saudara, apa sebenarnya Injil itu? Melalui eksposisi singkat yang sudah saya lakukan tadi, mungkin sekarang kita sudah bisa memberikan satu jawaban yang pasti. Jawaban yang sangat sederhana, yang hanya diwakili oleh satu kata. Apa Injil itu? Injil adalah substitusi, penggantian. Karena kita yang seharusnya menerima segala penghukuman karena konsekuensi dari dosa yang kita telah perbuat, sekarang kita digantikan, tempat kita digantikan oleh Kristus. Saudara, coba kita perhatikan ini.
Karena ketika kita sudah memahami kenyataannya banyak dari antara kita yang sebatas mengerti bagian ini saja. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, apa yang terjadi dalam hidup kita itu hanya yang penting dosa kita sudah dihapuskan. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman seperti itu, saudara, kita akan berada dalam situasi yang sangat bermasalah. Kenapa? Karena kalau saudara bayangkan seperti ini ya, kalau misalkan saudara itu sebelumnya mestinya hutang 10 juta gitu ya. Ketika hutang saudara itu ditiadakan, artinya saldo rekening saudara akan berapa? Nol. Ya. Akan nol. Nah, dengan ilustrasi seperti itu, coba kita bayangkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa apa artinya menjadi orang Kristen, artinya kita dosa kita itu sekadar dihapuskan. Sebenarnya rekan-rekan kita itu baru berada dalam posisi nol. Ya. Pertanyaan sederhana. Apa confidence kita yang kita bisa miliki saat kita itu berdiri di hadapan tahta kemuliaan Tuhan dalam momen penghakiman ini? Apakah dengan saldo nol itu? Tentu tidak. Karena itu kita butuh memahami ayat 21 yang kita sudah baca tadi. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama bagian kedua dari ayat ini. Tadi kita sudah lihat bagian pertama, substitution, sekarang yang bagian kedua, our salvation. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, kata-kata yang digunakan oleh Rasul Paulus di bagian ini, Rasul Paulus tidak sedang menggunakan kata-kata yang sifatnya netral. Tapi Rasul Paulus itu sedang menggunakan bahasa atau vocabulary yang sangat spesifik. Ini berkenaan dengan situasi ruang pengadilan. Ya. Saat seorang dikatakan dibenarkan, apa yang terjadi dengan orang itu? Ya kemungkinan besar sebelumnya dia dianggap bersalah, guilty. Jadi ketika kita melihat Rasul Paulus ketika dia menggunakan kata dibenarkan ini, kita harus mengerti apa yang menjadi kondisi dari orang yang sebelum diberikan status ini. Saudara, ini adalah posisi yang dalam menyokong dibilang our legal standing, our legal position. Ya. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, orang yang dibenarkan dianggap benar, regardless of situation. Ketika di-declare righteous, apapun kondisi kita saat itu, masa lalu kita berada dalam satu kondisi yang secara legal kita dikatakan benar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita, orang percaya yang sebelumnya tidak mampu mencapai semua standar yang Tuhan berikan karena begitu tinggi, sekarang itu kemudian menjadi mungkin karena apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa mungkin? Bagaimana kita tahu siapa kita dengan kondisi kita setiap hari? Bagaimana kita bisa mendapat status itu? Bagaimana mungkin kita sekarang diberikan status dibenarkan? Saudara, hal itu dimungkinkan saat kita percaya akan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya akan apa yang dikerjakan oleh kayu salib, kebenarannya itu diimputasikan kepada kita. Dan sekarang itu menjadi our real confidence. Karena dalam kondisi seperti itu, saat kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat Yesus. Apa yang gagal kita lakukan sebagai orang percaya telah berhasil dikerjakan oleh Yesus. Dan saat kita percaya, sekarang kita memiliki semua kebenaran, semua keberhasilan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sekarang menjadi bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan telah menjadikan Yesus itu dosa yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak mengenal dosa, supaya di dalam Dia kita memiliki kebenaran. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan sebuah lagu yang berjudul In Christ Alone, My Hope is Found. Tapi berapa kali ketika kita menyanyikan lagu itu, kita benar-benar menghayati lirik yang sederhana itu. In Christ Alone, Our Hope is Found. Karena memang benar. Karena hanya di dalam Kristuslah, harapan kita itu kita temukan. Tidak ada di luar Kristus. Tidak ada jaminan lain selain di dalam Kristus.
Tidak ada solusi lain. Ini menjadi satu kebenaran yang amazing, suatu kebenaran yang melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Karena ketika Yesus itu di kayu salib, Yesus kemudian menggantikan kita tempat kita, dan semua hidupnya yang benar, semua perjalanan hidup di dunia ini dia jalani tidak ada cacat, itu kemudian sekarang berikan kepada kita. Supaya satu hari kelak saat kita berdiri di depan tahta kemuliaan, kita bisa datang bukan dengan diri kita, dengan pencapaian kita, tapi karena kebenaran yang telah diberikan kepada kita. Pada waktu itu kita akan diperlakukan seolah-olah kita telah berhasil mengerjakan semua yang menjadi tuntutan Tuhan, yang adalah tuntutan tinggi. Dan kita tidak akan berurusan dengan penalti karena kegagalan kita, gagal untuk melakukan semua itu. Karena apa? Karena Yesus sudah mati menggantikan kita. Dia telah bagian kita, mengambil tempat kita, dan sekarang kita mendapatkan status dibenarkan. Saya tahu, ketika kita ini, apalagi ketika kita mengecek, mengevaluasi kehidupan kita tahu bahwa kita tidak layak mendapatkan Tuhan. Tetapi di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan memberikan hadiah kepada kita. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan satu kisah dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah itu. Satu kali ada seorang Farisi datang ketemu dengan Yesus. Mereka berbincang-bincang. Selagi mereka lagi berbincang-bincang, terus tiba-tiba datang seorang perempuan yang berdosa. Terus dia kemudian basuh kaki Yesus dengan minyak. Dan pada momen itu Yesus kemudian mendasarkan hukuman tentang orang yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Ya tentu dari nominalnya kita sudah bisa tahu siapa dari antara dua orang ini hutang paling besar yang lebih mengasihi Tuhannya, yang menghapus dosa mereka. Tentu paling adalah dia yang dosa, dia yang hutang yang paling banyak. Dalam konteks kita, bagaimana kita melihat kehidupan kita? Apakah kita merasa dosa kita lebih sedikit dari orang lain, atau kita mungkin merasa bahwa kita ya segitu saja dibandingkan dia yang sana? Tapi hanya kita semua tahu seperti apa kehidupan kita, seperti apa pelanggaran kita, seperti apa hutang kita kepada Tuhan. Dan semakin kita melihat keadaan kita dan kita bandingkan dengan apa yang kita baca dari bacaan kita di pagi hari ini, kita akan semakin mengapresiasi akan kekayaan dan Tuhan yang dinyatakan lewat kita yang tidak mampu mencapai standar yang Tuhan telah tetapkan itu. Sekarang menjadi mungkin karena apa yang telah dikayakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan karena itu kita harus menaikkan puji, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan untuk apa yang telah Dia kerjakan. Nah, sekarang saudara, kita sudah melihat bagian pertama, substitution, penggantian kita. Sudah melihat bagaimana keselamatan kita itu terjadi karena kebenaran Kristus kemudian telah diberikan kepada kita. Sekarang yang terakhir yang harus kita tanyakan, apakah ini adalah kondisi terakhir? Apakah sudah selesai ketika kita sudah tahu akan posisi kita di hadapan Tuhan? Belum, karena itu bukan akhir. Tahu bahwa saat ini kita masih berada di dunia yang berdosa ini, kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan cemara. Dan apa yang jadi panggilan kita sebagai orang percaya, kita terus dipanggil untuk hidup berpadanan dengan identitas kita dalam Kristus. Itulah yang kita sama-sama sudah belajar, apa yang harus dilalui oleh orang percaya dalam kondisi ini. Kita sama-sama harus sanctification proses pengudusan itu. Nah, ini menjadi bagian terakhir renungan kita di siang hari ini. Saudara, coba kita perhatikan baik-baik hal ini. Karena banyak yang menganggap bahwa ketika Tuhan telah selesai declare kita itu sudah memberikan status baru kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Sekarang mungkin banyak dari kita yang beranggapan bahwa itu adalah suatu proses yang oke, selesai di situ, dan setelah itu adalah urusan saya pribadi.
banyak yang beranggapan bahwa sepertinya proses pengudusan ini adalah proses yang menjadi upaya yang perlu dilakukan oleh masing-masing kita. Kalau kita berpikir seperti itu, ini adalah suatu kondisi yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena kebenarannya, perjalanan proses pengudusan yang sedang kita jalani sebagai orang percaya, itu tidak pernah terlepas dari Kristus. Tidak bisa kita mengusahakan semuanya itu sendiri. Tidak mampu dan tidak akan pernah mungkin. Saudara, perhatikan ini. Jika ada yang mengatakan atau ada yang mungkin pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita benar-benar bisa mengupayakan proses pengudusan kita sendiri, itu adalah kebohongan yang paling besar yang pernah kita terima atau yang pernah kita pelajari. Ingat ini, Tuhanlah yang memulai proses keselamatan dalam diri kita. Dia juga akan jaga, dia akan pelihara sampai pada kesudahan. Dan kalau memang seperti itu, artinya kita harus terus melihat bahwa proses pengudusan kita itu hanya dan mungkin dilakukan ketika itu berada di dalam Kristus. Saudara, hal yang lain juga yang mungkin tiap kali kita melihat pengudusan ini yang gagal kita perhatikan dengan seksama adalah kebanyakan dari kita melihat bahwa proses pengudusan ini hanyalah proses yang kalau kita pakai bahasa Paulus dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai istilah put our sins to death, gitu ya, mematikan dosa-dosa kita. Hal itu betul. Tetapi proses pengudusan ini, saudara, harus seimbang. Di satu sisi kita mematikan dosa-dosa kita, tetapi di sisi yang lain kita juga melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, put on, mengenakan ini. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan mengenakan? Perhatikan bersama contohnya misalnya di Kolose 3 ayat 12. Setelah Rasul Paulus sebelumnya di ayat sebelumnya mengatakan mati semua perbuatan daging. Dia mengatakan bahwa selanjutnya put on, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dan dikasihani, kenakan. Apa yang perlu kita kenakan? Belas kasihan, kenakan kemurahan, kenakan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, perhatikan bahwa semua proses ini adalah satu proses yang terpisah dari Kristus. Karena orang diminta untuk mengenakan semua itu. Karena apa? Karena mereka menyadari identitas mereka di dalam Kristus. Siapa mereka di dalam Kristus? Karena mereka adalah milik Kristus, mereka sekarang diminta untuk mengenakan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Saudara, saat kita dalam kesadaran kita terus berjuang mematikan setiap dosa yang terus menjadi yang kita gumuli tiap hari, ingat juga di saat yang bersamaan kita juga mengenakan hal-hal yang disebutkan tadi. Pertanyaan sederhana, apakah orang lain semakin bisa melihat kualitas itu dalam diri kita? Apakah dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita terus memakan keinginan daging, di saat yang bersamaan orang lain juga melihat dalam diri kita makin tumbuh belas kasihan, makin tumbuh yang namanya kemurahan, makin tumbuh yang namanya kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Apakah orang lain bisa melihat itu? Makin apa dalam kehidupan kita? Nah, untuk memahami hal ini, saya coba memberikan ada satu statement yang diberikan oleh seorang penulis Platinga. Dia coba menolong kita untuk memahami bagaimana proses sanctification yang sedang dialami oleh orang percaya. Dalam bukunya Engaging in God's World, dia mengatakan seperti ini. Christians are people who dress up like Christ, not because we want to deceive people into thinking we are better than we are, but because the only way we can become better than we are is by trying our grown-up skills. Orang Kristen adalah mereka yang berpakaian seperti Kristus. Bukan karena kita ingin menipu orang lain agar mereka berpikir kita itu lebih baik dari kondisi kita yang sebenarnya. Tetapi karena satu-satunya cara kita untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sekarang adalah dengan kita mencoba kita mengenakan pakaian dewasa kita. Pakaian kita kelak nanti serupa dengan Kristus. Setiap hari
kita dipanggil untuk melakukan ini. Untuk kita try our grown up clothes, mengenakan pakaian dewasa kita. Karena kita percaya satu hari kelak kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan pakaian itu pas dengan kita. Saudara, mengakhiri renungan di pagi hari ini. Saya mau ajak saudara untuk kembali memerhatikan 3 hal yang sudah saya coba uraikan tadi. Apa yang saudara perhatikan dari 3 hal ini? Substitution, salvation, dan sanctification. Saya tidak sedang berbicara tentang prima, Bapak Ibu. Tapi apa yang ajak Bapak perhatikan dari 3 ayat ini adalah next slide. Bahkan dalam ketiga kata ini kita akan terus menemukan elemen dosa, SI. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pernah bilang seperti ini. Christians, you contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Kamu tidak berkontribusi apapun untuk keselamatanmu selain dosa yang membuatnya menjadi perlu. Karena dosa kita lah akhirnya keselamatan itu harus dikerjakan. Saudara, sepanjang kehidupan kita sampai kelak nanti, kita akan terus deal dengan dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita yang bisa dengan confident claim bahwa sudah selesai dengan dosa-dosanya. Karena kalau seperti itu, kita mengatakan bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Tetapi pada kesempatan ini, saya mengajak ketika kita mengevaluasi hidup kita bukan berfokus kepada hal tersebut, bukan berfokus kepada dosa kita. Tapi saya ajak ketika kita saat kita sedang memperhatikan 3 kata itu, kita bukan berfokus kepada elemen sin, kita berfokus kepada elemen S-O-N. Fokuslah kepada Yesus Kristus yang telah menjadi our substitute, pengganti kita, yang kemudian sekarang menaruh kita kepada persatuan dengan Dia. Saudara, satu hari kelak kita semua akan berdiri di hadapan tahta Tuhan. Kita akan dihakimi. Pertanyaan sederhana. What is our confidence? What is our only confidence before the judgment? Apa yang menjadi kepercayaan kita atau kepercayaan kita ketika kita menghadap Tuhan? Bukan perbuatan baik kita, bukan kekayaan kita, bukan ketenaran kita, tetapi satu, our union with Christ. Biarlah ini boleh menjadi penghiburan bagi kita yang sudah berada dalam Kristus. Tapi untuk saudara yang sampai saat ini masih terus bergumul, apakah saya harus mempercayakan hidup saya di dalam Kristus? Biarlah pada kesempatan ini, saudara kemudian diingatkan bahwa satu hari kelak kita akan berdiri di depan tahta kemuliaan Tuhan. Dan pada momen itu, apa yang akan saudara bawa? Apakah saudara akan membawa semua perbuatan baik saudara? Apakah saudara akan membawa semua kekayaan saudara, ketenaran saudara, status saudara? Karena semuanya itu tidak akan berarti apa-apa ketika kita berdiri di hadapan tahta penghakiman ini. Kita yang sudah berada dalam Kristus, kita tahu yang bisa kita andalkan bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita ketika kebenarannya itu telah diberikan kepada kita. Dan biarlah ini boleh menjadi hiburan dan sukacita kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk kembali mengingat siapa kami, Tuhan, sungguh kami terpukau, Tuhan. Karena kami sadar akan keberdosaan kami, betapanya dosa kami, Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu pada kami. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi karena kasih-Mu, Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga sekarang kami boleh berbagian dalam Kristus.
dan menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan dan terus menjalani proses pengurusan sampai kelak kami berjumpa muka dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Tuhan kembali berikan pada kami. Kebenaran ini kembali menunjukkan kepada kami bahwa fokus kami bukan kepada diri kami, tapi kepada Kristus. Mungkin selama ini Tuhan, tanpa kami sadari, kami masih sering dikelabui atau bahkan kami ditipu oleh si jahat, seolah-olah kami bisa mengupayakan keselamatan kami itu dengan upaya kami sendiri. Seolah kami bisa mengupayakan segala sesuatu dengan keyakinan kami. Kami berpikir bahwa dengan semua itu kami bisa berdiri di hadapan tahta kemuliaan Tuhan. Tapi di pagi hari ini Tuhan kembali menunjukkan kepada kami bahwa sia-sia. Hanya karena persekutuan di dalam Kristuslah yang memberi jaminan, yang memberikan kami status untuk kami boleh datang di hadapan tahta kemuliaan Tuhan di hari penghakiman Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran ini. Dan saat ini Tuhan memberikan kami tanggung jawab untuk kami juga boleh memberitakan kabar sukacita ini, dimulai dari orang-orang sekitar sekeliling kami dengan keluarga kami yang mungkin sampai saat ini Tuhan masih terus bergumul dengan kondisi mereka yang masih belum jelas status mereka, yang masih menganggap bahwa mereka sudah terlalu jauh dalam kehidupan ini, bahwa dosa-dosa mereka telah membuat mereka tidak layak untuk menghampiri tahta kasih Tuhan. Pesan firman Tuhan di pagi hari ini boleh kembali menunjukkan kepada kami, bukan karena upaya kami, bukan karena apa yang bisa kami kerjakan, tetapi mata-mata hanya apa yang boleh dikerjakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Daripada kita di pagi hari ini, dari renungan firman Tuhan telah mengingatkan kita sekali, menegaskan kepada kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan pengharapan yang benar, membutuhkan cahaya yang terang yang akan menyinari jalan-jalan kita. Bahkan kita membutuhkan sumber kekuatan yang sebenarnya. Dunia tidak mampu menyediakan itu bagi kita. Hanya ada satu oknum. Dialah Kristus. Hanya Kristus. In Christ alone.
doksologi. Mari kita kembali ke konteks kehidupan kita masing-masing. Nah, sebelum kita kembali dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat terpujilah Kristus, karena hanya perkenanannya kita boleh beribadah dalam hadirat. Dan kami perlu untuk menahan sedikit jemaat karena ada beberapa pengumuman pelayanan setelah ibadah. Namun sebelumnya kami ingin menyambut jemaat yang hadir pertama kali Christ Chapel untuk beribadah bersama-sama. Jika ada boleh mengangkat tangan di sebelah kiri, di tengah, kanan. Ya. Puji Tuhan, belum ada. Untuk pengumuman yang pertama bahwa ibadat kita di minggu depan tanggal 7 Oktober akan kembali dilayani oleh Bapak Pendeta William Ferdinand. Kemudian setelah ini ada pelayanan untuk nursery, Sunday school, bahkan untuk youth, dan akan mengambil tempat di UPH Delmingham. Untuk youth ada mini seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober minggu depan dengan tema In the Crossroad. Jadi sekali lagi teman-teman muda remaja, minggu depan ada mini seminar untuk kita semua yang bertemakan In the Crossroad. Kemudian hari Selasa nanti tanggal 22 Oktober akan diadakan prayer meeting seperti biasa lewat aplikasi Zoom jam 8 malam. Diundang Bapak Ibu saudara-saudara yang punya waktu berkenan hadir di Zoom. Kemudian untuk jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan konseling jika ada dalam bulan juga kami pada menyediakan waktu untuk sama-sama kita konseling
boleh selesai. Dan yang terakhir, setelah ibadah ini ada seperti biasa fellowship bagi bapak saudara yang belum mau pulang setelah minum kopi dan teh, sama-sama kita membagikan insight ataupun beberapa pertanyaan menjelaskan sehubungan dengan khotbah kita hari ini boleh bersama-sama dalam fellowship. Sekali lagi terima kasih, selamat hari Minggu, selamat Baku Dapa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.